Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apakah hari ini semua siswanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk bahan materi hari ini saya sudah sharekan PPT di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengecek PPT-nya sekarang. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada slide kedua. Itu merupakan gambar api unggun. Apakah kalian pernah membuat api unggun? Pernah, Bu. Nah, apa yang kalian rasakan saat berada di sekitar area api unggun? Panas. Ada yang tahu kenapa tubuh kita menjadi panas padahal kita tidak menyentuh api unggun secara langsung? Karena terjadinya perpindahan kalor. Ya, benar sekali. Jadi secara rincinya kan api itu memiliki kalor. Jadi kalor dari api ini akan berpindah ke tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi panas. Nah, jika kita membahas mengenai perpindahan panas ataupun kalor, maka kita hari ini akan belajar mengenai materi termokimia. Ada yang tahu apa itu termokimia? Saya, Bu. Ya, silahkan. Termokimia itu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi seperti kalor atau panas, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada termokimia ini kita akan mempelajari dua subbab. Yang pertama mengenai sistem dan lingkungan, dan yang kedua mengenai reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik harus mampu membedakan antara sistem dan lingkungan dengan benar. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik harus mampu membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai sistem dan lingkungan. Ada yang tahu apa itu sistem dan lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan Ainun. Nah, jadi sistem itu adalah bagian yang menjadi pusat penelitian atau pusat pemahaman, Bu. Sedangkan lingkungan itu adalah suatu yang membatasi sistem di luar sistem, ya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada gambar yang terlampirkan pada PPT tadi, yaitu api unggun, ada yang tahu mana sistem dan mana lingkungan? Saya, Bu. Silakan Mila. Pada api unggun tadi yang menjadi sistem adalah api, sedangkan lingkungannya adalah kita. Ya, benar sekali. Jadi yang menjadi sistem itu adalah api, dan yang menjadi lingkungan adalah kita. Sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem berupa api ke lingkungan, ke tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi panas. Nah, untuk sistem itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, ada sistem tertutup. Yang ketiga, ada sistem terisolasi. Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan mengenai ketiga sistem tersebut? Saya, Bu. Silakan Putri. Sistem terbuka itu terjadi pertukaran materi dan energi. Sedangkan sistem tertutup terjadi pertukaran materi tetapi mengalami pertukaran energi. Dan terakhir ada sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran materi maupun energi. Ya, benar sekali. Nah, contoh dari sistem terbuka itu sendiri yaitu ketika kita memanaskan air dalam panci, tapi panci dalam keadaan tidak tertutup, sehingga pada tahap ini air akan mengalami pendinginan. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya perpindahan kalor. Dan pada tahap ini juga terbentuknya uap air yang menandakan bahwa terjadinya pertukaran materi. Untuk contoh yang kedua, sistem tertutup yaitu pada saat kita memanaskan air dalam panci dalam keadaan panci ditutup, sehingga di sini air mengalami pendinginan yang menandakan bahwa terjadinya perpindahan kalor, tapi di sini tidak terbentuknya air, yang berarti tidak terjadi pertukaran materi. Yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Ada yang tahu contoh dari sistem terisolasi? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Contohnya itu pada termos, kalau diisi air hangat maka akan hangat terus. Ya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi endoterm dan reaksi eksoterm.
Saya Bu, Ya, silakan Edo. reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap alkohol dari lingkungan ke sistem. Sedangkan reaksi eksoterm reaksi yang melepas alkohol dari sistem ke lingkungan. Ya, benar sekali. Jadi reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhunya menurun. Sedangkan reaksi eksoterm yaitu reaksi yang yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhunya meningkat. Nah, sekarang kalian akan mengamati sebuah video praktikum mengenai uji praktikum reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Diletakkan koin logam di atas piring. Dituangkan minuman berwarna hingga permukaan koin tertutup air. Ditutup lilin dengan gelas. Dapat kita amati bahwa nyala lilin padam dan air masuk ke dalam gelas. Dengan begini kita dapat mengambil koin secara mudah tanpa menyentuh air. Dimasukkan air ke dalam wadah. Lalu ditambahkan deterjen ke dalam wadah. Kemudian diaduk hingga merata. Didiamkan beberapa saat. Kemudian kita rasakan perubahan suhu pada wadahnya. Suhu wadah menjadi lebih hangat. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, apakah ada pertanyaan yang muncul di benak kalian? Kalau ada, silakan ditanyakan. Saya Bu, Ya, silakan Mila. mengapa air dapat terserap ke dalam gelas? Bagaimana cara kita mengambil koin tanpa menyentuh air? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang masih ada lagi yang bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Putri. seperti halnya percobaan kedua tadi, kenapa saat mencuci baju menggunakan deterjen, tangan kita merasa panas? Ya, bagus sekali. Sekarang ada yang ingin memberikan jawaban ataupun tanggapan terhadap pertanyaan dari Mila dan Putri? Saya Bu, Ya, silakan Ainun. pertama ini saya akan menanggapi pertanyaan dari kita. Jadi, air dapat terserap oleh gelas itu dikarenakan mengalami reaksi endoterm Bu. Sudah. Terus untuk pertanyaan Putri itu, jawabannya itu karena pada saat pencampuran tersebut mengalami reaksi eksoterm Bu. Ya, jadi jadi jawaban dari Ainun kita keep menjadi hipotesis ataupun jawaban sementara, di mana jawaban dari Ainun praktikum 1 yang terserap air ke dalam gelas itu merupakan reaksi endoterm, sedangkan yang uji kedua merupakan reaksi eksoterm. Jadi ini akan menjadi hipotesis sementara. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi di sini saya akan membentuk 2 kelompok, di mana satu kelompok beranggotakan 2 orang. Jadi untuk kelompok 1 yaitu Edo dan Putri, dan kelompok 2 yaitu Ainun dan Mila. Silakan duduk kelompok. Nah, untuk tugas kelompok 1, kalian akan melakukan analisis masalah atau memberikan jawaban mengenai uji praktikum 1 tadi, yaitu mengapa air dapat menyerap ke dalam gelas. Dan di sana kalian juga akan menentukan mana yang termasuk sistem dan lingkungan. Sedangkan kelompok 2, kalian akan menganalisis masalah dan memberikan jawaban mengenai uji praktikum kedua yang mengenai deterjen dengan air. Kenapa suhunya meningkat? Dan kalian juga akan menentukan sistem dan lingkungannya. Jadi sebelum itu saya akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu. Nanti hasil diskusinya kalian lampirkan di sini. Nah, untuk waktu diskusinya saya kasih 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik, diskusinya dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu diskusinya sudah habis. Apakah kalian sudah siap? Sudah Bu. Nah, jadi untuk presentasi pertama yaitu maju kelompok 1 dengan perwakilan Edo, Ardiansyah, silakan maju. Baik Bu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Jadi pada uji pertama yaitu percobaan lilin ditutup dengan gelas merupakan reaksi endoterm, di mana pada uji ini yang menjadi sistem adalah gelas dan yang menjadi lingkungan adalah air. Nah, pada percobaan 1 menghasilkan dapat dirincikan bahwa jika lilin ditutup dengan gelas, maka semakin lama akan semakin redup hingga akhirnya padam. Hal ini disebabkan karena kadar oksigen yang diperlukan
ditimbulkan pada proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran itu akan menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle, di mana hukum ini menyatakan bahwa volume itu sebanding dengan tekanan. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam sehingga mengakibatkan air yang ada di sekitar gelas tersebut dan terserap masuk ke dalam gelas dan air di dalam gelas cenderung naik. Nah, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Apakah suhu juga mempengaruhi terhadap reaksi pada uji 1? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar, reaksi ini dipengaruhi oleh suhu karena dia menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Di mana ketika terjadi penurunan suhu, maka air yang di lingkungan akan terserap ke dalam gelas. Gimana, Mila? Baik. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sekarang akan dilakukan presentasi oleh kelompok 2 yang diwakilkan oleh Ainun Zalia. Silakan maju ke depan. Jadi pada uji kedua itu dia tuh termasuk ke dalam reaksi eksoterm, di mana pada uji kedua yang menjadi sistem adalah wadah, sedangkan yang menjadi lingkungan adalah tangan kita. Pada uji ini suhu air sebelum dicampur dengan deterjen memiliki suhu yang normal, namun setelah air dicampur dengan deterjen, suhunya mengalami peningkatan atau menjadi lebih hangat. Hal ini dibuktikan dengan suhu wadah yang menjadi lebih hangat. Pada percobaan ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, yaitu dari wadah ke tangan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang saya lihat kedua kelompok ini mempresentasikan dengan pemahaman yang sangat luas dan juga pengambilan kata-kata yang cukup bagus sehingga sangat mudah dipahami. Jadi mari kita berikan aplaus untuk kita sendiri. Sekarang saya akan menunjukkan satu orang untuk mengambil kesimpulan dari keseluruhan pembahasan hari ini. Jadi yang menarik kesimpulannya ini yaitu silakan Putri. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya yang pertama pada percobaan pertama merupakan reaksi endoterm, yaitu terjadi penurunan suhu yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang dapat diamati dari terserapnya air ke dalam gelas. Kemudian pada percobaan kedua merupakan reaksi eksoterm, yaitu terjadi kenaikan suhu yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Hal ini dapat diamati dari panas atau hangat yang dirasakan saat meletakkan tangan pada wadah. Nah, jadi dari keseluruhan pembelajaran hari ini mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, seperti yang kita ketahui bahwa di sekitar lingkungan kita pasti banyak terjadinya suatu reaksi kimia. Maka hal itu kita perlu mempelajari ilmu kimia itu secara mendalam, apalagi kita di sini sebagai mahasiswi kimia. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit evaluasi berupa soal kuis yang berjumlah 2 soal dan saya sudah kirimkan di Google Classroom, jadi kalian bisa mengeceknya sekarang. Dan untuk pengerjaan soal kuis saya kasih waktu 5 menit dan dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu kuisnya sudah selesai, jadi silakan dikumpulkan. Baik, Bu. Nah, jadi saya harapkan kalian membaca